Mangga Bu, silakan. Mangga. Silakan. Kan ada 2 korban ya yang gugur itu. Satu nama Hendra ya? Iya. Hendra. Pangkatnya sebelumnya Aibtu berarti sekarang jadi Ibda ya? Ibda. Nomor. Babin Kadipmasnya di mana? Di Desa Pasiralang, Pak. Oh, desa pasti berarti tetangga desa. Desa Pasiralang sebelah sini dekat Pemda. Pasir Lamu di atas Ya berarti tetangga desa tetangga desa. Dan jadi Babin Kadipmasnya sudah lama. 17 tahun, Pak. Di situ tetap. Nggak boleh diganti-ganti sama warga. Oh, dekat. Ibu bidan bukan? Saya Desa. Oh, yang bidan ini. Terus punya anak berapa? 2, Pak. 2. Ini, ada sekolah di mana? SDN Karya Laksana. SDN Karya Laksana. Ini yang mau kuliah ITB itu bukan? Yang ini. Ya yang sekarang SMA. Sekarang kuliah Di saya di Politeknik Negeri Bandung. Oh, di Politeknik. Mau ikut lagi UMPTN ITB? Coba tahun ini. Ya coba aja. Siapa tahu kan? Tahun lalu pilihan kedua soalnya Pak, yang korban itu kebetulan lulus UTBK jadi jalur tes. Pilihan 2 belum puas, saya udah janji tahun depan ikut lagi. Ikut lagi, siapa tahu ngambil kursi aja Pak. Ya. Kemudian waktu peristiwa itu sebelumnya ada ini nggak, biasa kan orang kalau mau ada musibah itu suka ada tanda-tanda. Ada Pak. Gimana? Ampun, di rumah. Malamnya udah titipin dulu, kalau meninggal saya harus saya yang duluan. Ngobrol dulu sampai jam 1 Pak kita. Jadi udah ngomong tentang meninggal? Iya. Kalau ke saya pribadi. Ibu malam-malam dengan ibu ngobrol? Iya, dia cerita Pak. lah? Ceritanya apa? Sampai nggak ya kita sampai anak cucu gitu. Insya Allah kita saya berdoa aja. Terus? Tapi kalau harus meninggal saya duluan, jangan kamu. Saya nggak akan tuat, saya akan tahan ngurus anak-anak dari 1 sampai 10, saya bisa paling sampai 3, kalau kamu bisa sampai 10 karena perempuan. Ibu teh anaknya 3? Saya anaknya 2. Oh, 2 ini. Bapak Hendra. Waktu sebelum berangkat dari rumah? Dari rumah Pak itu udah siap Pak. Saya sempat melarang karena hujan Pak. Itu 3 hari berturut-turut nggak berhenti. Beliau juga lagi nggak enak badan, badannya agak demam gitu. Waktu berhenti tuh nyari sepatu AP boot yang segini tuh Pak. Satu dia pegang, satu lagi saya pegang, satu lagi kata saya tuh jangan pergi lah, lihat dulu, tunggu itu apa angin hujan. Itu saya teh orang itu. Emang aslinya orang Orang Cisarua Pak. Oh. 30 rumah itu nu katimbun teh. Dulur karabat teh seueur di ditu. Saya datang teh walaupun saya teh disuruh, tapi pangregreg saya udah pakai sepatu, pakai jas hujan. Saya teh sambil bicara sambil bersihin sepatunya yang sebelah lagi. Almarhum bersihin pakai sikat gigi yang sebelahnya lagi. Kata saya teh tunggulah sampai hujan raat. Malah pakai jas hujan. Sepatu boot itu yang dipakai. Kata saya kan belum ada perintah. Saya bilang. Naon pangregreg. Walaupun saya di sana nanti tunggu PPDBD atau apa tidak bisa berbuat apa-apa, setidaknya saya datang teh warga teh regreg gitu Pak. Akhirnya berangkat bawa motor? Pak. Bawa motor hujan-hujanan itu berangkat. Sendiri bawa motor? Iya, motor. Nah, ketemunya dengan Pak siapa? Pak Jerry di mana? Di Polsek di asrama. Karena jadi udah ke sana kalau almarhum. Udah ke sana jam 1:30 masih teleponan sama saya. Pulang helai bawa kotor cenah. Oh, jadi sempat sudah berkunjung dulu? Sempat berkunjung dulu. Balik lagi Karena dipanggil Pak Kapolsek. Oh. Nah, balik lagi, almarhum bersih-bersih, sholat dulu, lohor di asrama, kemudian sama almarhum Pak Jerry berangkat lagi. Nah, kejadian tuh pas yang mau berangkat. Jadi memang karena balik lagi ya celakanya itu jalannya pulang lagi ke Polsek. Bukan, celakanya itu mau ke arah ke Yang tempat. artinya gini loh, pulang dulu ke Polsek, Ya, berangkat betul, lagi. berangkat lagi. Andai kata tidak pulang dulu, mungkin ya ini kalau namanya nasib kan beda. Mungkin tidak terjadi. Nah, ibu suaminya di Pasir Langu dinasnya? Di Pada Asih. Di Padas. Jadi bukan Babin Kadipmas Pasir Langu? Bukan, Dua-duanya. Tinggal ibu di mana? Saya di Cimindi, Pak. Cimindi, Bandung. Anaknya? Anaknya 1. Ini tunggal. Di mana sekolahnya? SMP Nur Arahman. SMP? IT Nur Arahman. IT. Ya.
Oh, SMP IT ya sudah. Kelas berapa? Kelas 9. Kelas Sembilan. 9. Ada cerita seperti Bapak, ada cerita sebelumnya? Ada Pak, 3 hari ini Bapak nggak mau ngaktifin handphone. Pengen dulu nggak diganggu katanya mah, pengen barengan gitu kemana-mana. Sebelumnya padahal udah lihat sekolahannya kakak, pengen melihat lagi sekolah kakak. Kata saya, kenapa Pak? Enggak, pengen lihat. Terus tadi jauh ya sekolahnya gini. Pas malam kejadian itu dia tuh bilang, keseharian kakak gimana mah, gini. Oh gitu ya mah, papa tuh udah tanya Pak Ustadz kalau kakak itu bakalan jadi sukses gitu. Oh iya, itu teh ke hati teh tenang banget ya. Terus pas pagi-pagi aduh mah banyak ini, ada longsor, papa harus dinas. Oh iya, itu ke orang tuanya dulu datang ngasih ke mama, minta doa buat kakak karena hari minggunya mau ujian. Terus saya doa, dikasihin uang buat mama, ini yang terakhir ya katanya teh. Jam 8. Udah gitu deh pulang, kata saya teh udah Pak ketemu sama Mama Umi, udah ini air doanya. Terus bilang ke anak, biasanya kalau misalkan dia pergi nanti jam 4 subuh usahain buat nganterin kakak, tapi bilangnya maaf ya kak, papa nggak bisa ngantar untuk ujian. Iya, itu pas mau pergi suap-suapan dulu yang terakhir, dia bilang makasih. Terus mau pergi, saya diusir, nggak boleh lihat ke sana, pergi udah jangan dilihat terus gitu. Udah aja dari situ teh jam 10 masih komunikasi Pak, masih doa yang dari temannya Om Rizwan lagi ada di Mekah, didoain terkhusus untuk Bapak Jerry yang mempunyai hajat untuk anaknya sekolah, mudah-mudahan dilancarkan. Saya bilang alhamdulillah. Terus pokoknya pas pamitan itu hati tuh nggak enak gitu ya. Terus lihat statusnya siaga bikin status itu, saya tuh nggak kuat Pak. Aduh kenapa ya ini tuh nggak enak. Pas waktu saya kejadian saya lagi di jalan Pak, saya tuh itu teh kayak yang apa ya, linglung gitu Pak. Udah gitu saya tiba-tiba belok aja ke rumah sakit gitu. Pas duduk lagi pegang basreng Pak, lihat di grup Bayangkari, innalillahi, Om Jerry dan Om Hendra. Saya langsung kenapa Bu? Saya langsung di situ masuk jurang. Bapak saya langsung ganti celana, saya mau ke TKP, saya mau pengen lihat karena ini cuaca udah enggak sore, udah gitu hujan, saya langsung udah gitu dilarang sama yang di polsek. Saya pas gitu, tapi ada kan Bapak jarinya, saya pikir ya patah tulang apa atau paling terburuk nggak ditemukan, tapi ada kan Bapak jarinya ada Bu, ada. Saya ke bawah ke IGD, saya pikir saya harus ke ruangan bedah, terus saya ronsen. Saya pikir seperti itu karena ngelihat teman-teman seangkatannya Mas ada Pak dan gak ada yang nangis. Terus dari situ saya dikasih lihat video, saya nggak bisa langkah Pak, saya ini nggak bisa, pikiran saya lagi kacau, intinya aja gini, kondisi korban gimana meninggal. Dari situ saya teriak-teriak, saya cekik teman-temannya, saya nggak percaya kalau suami saya meninggal gitu Pak. Tapi pesan beliau tuh jangan ditinggalin. Jadi saya memberanikan diri Pak, memandikan. Saya karena pengen lihat yang terakhir kalinya, karena ibu mah masih bisa komunikasi, saya nggak komunikasi Bu. Terakhir komunikasi jam 10 Pak, ngirim doa itu buat anak saya.
ini temenan. Iya, mereka tuh suami saya selalu bilang Om Jerry. Sampai akhir hayat tuh mereka berdua. Insya Allah. Motornya juga kan boncengan ya? Iya, boncengan. Dari polsek tuh berangkat boncengan. Boncengan. Jadi temenan deket itu. Ya, temenan dekat. Motornya Sohib. motor ini Pak, bawa motornya Motor dinas. Jadi Oh. motor yang anak saya disimpan. Motor yang babin Iya. itu, yang biasa Iya. dipakai Iya, babin. yang babin Pak, itu yang paling Luar biasa. tua. Kasarnya mau dengan Pak Budi waktu itu teh. Sampai jadi cerita sama saya aja. Nah, nggak usah, biarin sama saya aja. Gitu. Mungkin udah tapi Itu kan lagi mudun ya? Iya. Di bawah itu kan mobil mudun nabrak. Saya kurang tahu apa-apa. Iya. Jadi dia di bawah ketabrak mobil mudun. Kan tidak bisa dijelaskan lagi berikutnya. Iya. Makanya kemarin keluarga lihat Pak lokasinya saya dengan anak-anak saya. Dilihat ternyata ya itu jadi rata Pak, lagi berhenti ada polisi kan waktu kemarin tuh di lokasi itu. Ya, jadi ke sana tuh jadi ada lah, jadi pudunnya mah hanya sedikit gitu ya. Cuma jadi ini untungnya tuh ini sebelah kiri. Kalau sebelah kanan kan pasti ke jurang. Jurang. Gitu di situ. Ya itu saya lewat dulu. Ya. Kan di situ macet tuh. Iya. Mudun, saya bilang, wah ini curang banget. Saya tuh berhenti, turun dulu. Saya bilang rawan nih, rawan gitu kan, turun. Begitu nyampe di sana dikasih tahu kan ada anggota Ya. ketabrak mobil lolos rem gitu di bawah. Ya. Babin Kapdimas apa? Ya. Saya itu lewat dulu. Lewat dulu ke situ. Jadi memang waktunya agak sore kan. Iya. Agak sore. 3.15. Ya kita menyesali ya peristiwa kematiannya. Menurut saya peristiwa gugur, peristiwa meninggalnya justru indah. Dalam pandangan saya ya, kalau siapa sih yang pengen saudaranya meninggal kan enggak. Ya. Tapi perjalanan menuju meninggalnya tuh indah. Ya. Belum tentu orang punya perjalanan seperti itu. Ya. Bercerita, bermaaf-maafan, melakukan kontemplasi sampai 3 hari, pergi nggak boleh dilihat, kan gitu loh. Kemudian ini ngurusin dulu anaknya, minta air doa buat ibunya, untuk anaknya, kemudian juga punya kisah, berarti kan. Dan kemudian meninggalnya 2 sahabat. Jadi ceritanya heroik dalam pandangan saya, ceritanya heroik. Dan kemudian sebuah persahabatan yang lurus. 2 sahabat meninggal bersama dalam menjalankan tugas. Profesinya sama. Ya kan? Profesinya sama. Tugasnya adalah menolong masyarakat yang tertimpa bencana, walaupun itu bukan kewajibannya. Iya betul. Ya kan? Ya, walaupun saya misalnya mengapresiasi anggota Polri yang di SPN, kan bukan kewajibannya, tapi paling berjibaku kan yang kewajibannya aja banyak yang nonton aja, nggak turun. Saya selalu mengapresiasi orang, kok kamu bukan kewajiban kamu, kok kamu melakukan. Kan ini juga bukan kewajibannya, ya, karena kan bukan wilayahnya, dan bukan juga sebagai anggota tim penanganan bencana kan, Babin Kamtimas kan, tapi kan menjalankan. Artinya bahwa dari sisi kemanusiaan memang meninggalnya kita tangis, tetapi dari sisi bahwa dia sebagai ihsan, dia sudah sampai pada derajat itu. Seorang anggota Polri, Babin Kaptibmas, meninggal pada perjalanan keihsanan. Kan menurut bisa jadi bahwa di alam kuburnya dia bahagia, ya, kan bisa jadi begitu. Bisa jadi dia bahagia, dan saya yakin dia sangat bahagia. Kenapa dia bahagia? Karena mendapat alam yang terang dari seluruh kebaikan yang dilakukan dan keikhlasan yang dilakukan. Dan sekarang kan tugasnya anak-anaknya harus jadi anak-anak hebat, karena kamu punya ayah yang hebat, bukan perwira tinggi, ya kan, bintara biasa, tetapi mampu memperlihatkan dedikasi sebagai seorang bayangkari yang kan, ini spirit. Meninggalnya, kepergiannya boleh ditangisi, tetapi
perjalanan hidupnya memang harus diteladani. Kan yang minim di negeri ini adalah hari ini keteladanan, ya. Dan jujur yo, ini mengangkat citra Polri sangat bagus, ya kan Pak? Gitu loh. Oleh siapa? Oleh anggota-anggota yang tulus seperti ini, citranya terbangun, terjaga. Makanya kan saya datang itu, ya, saya datang ketemu Bapak, ya kan? Saya datang ketemu Bapak. Saya tuh nggak tahu hidup saya tuh selalu terbawa oleh itu, yang ini orang. Saya kan nangis. Tidak semua loh orang yang saya nengok saya nangis. Biasanya saya suka bersikap biasa aja. Kalau ini sih begitu lihat anak-anak, kurang baik. Dan memang keseharian saya juga bergaul dengan Babin Kamtibnas di sini ya. Hendra lagi namanya. Ada Hendra yang biasa nemenin saya kemanapun. Saya hidupnya kan begitu. Nah, dari sisi tanggung jawab kan, yang paling utama kan tanggung jawab terhadap anak-anaknya, pendidikannya, ya. Ada pendidikannya, sekolahnya harus terus ya, nggak usah takut untuk biaya. Jadi hari ini pertama ada 2 kebijakan yang diambil. Yang pertama kan ada kebijakan dari seluruh mereka yang meninggal, yang gugur pada peristiwa itu, Pemprov Jabar mengeluarkan biaya santunan per keluarga 25 juta. Tapi saya putuskan kemarin untuk anak-anaknya nanti dari BJB Peduli ini ada dirutnya. Nanti langsung hari ini ya, besok dibuatkan kita kasih deposito per orangnya 50 juta ya untuk biaya pendidikan. Jadi Neng nanti punya deposito 50 juta, AA-nya punya 50 juta, ini punya 50 juta. Nah nanti depositonya deposito gitu loh. Kalau nggak perlu digunakan nggak usah untuk deposito aja. Karena uang kan kalau dalam tergeletak cepat habis. Untuk bekal pendidikan. Kan lumayan SMP ya? SD. Udah SD pegang 50 juta deposito bisa sampai SMA. Ya. Gitu. Mau jadi polisi nggak? Kenapa? Kenapa? Jadi perwira, daftar akademi kepolisian. Kenapa? Enggak. Pengen jadi apa? Dari arsitektur sama Arsitek. Oh, keren. Sekolahnya ITB nanti. Ya. Jadi ya saya atas nama warga Jawa Barat menyampaikan duka, yang kedua menyampaikan rasa hormat pada kedua bayangkari negara ini yang gugur ketika melaksanakan tugas. Dan sebelum gugurnya sudah memberikan tanda-tanda dan pesan indah bagi keluarga. Gitu. Ya Neng ya, semangat, kamu punya ayah hebat, kamu bangga punya ayah yang hebat. Dan mudah-mudahan ibu ke depan bisa tetap bersama anak-anaknya, merawat dan mendidiknya sampai dewasa. Gitu. Man udah ini siapin, udah ya, Bu. Nanti ini ya 3 orang ya. Oke, hebat kan? Hebat. Ya, Ida, ini kita selalu ingin hadir dalam setiap suka dan dukanya warga. Gitu. Ya, gitu Bu. Sama-sama. Makasih banyak ya Pak. Amin. Sehat. Pak, terima kasih. Pak Kapolda, terima kasih. Pengandaran yang ngecek jalan. Hari ini kita mau bahas jalan Pantai Utara Jabar. Iya, Ibu gitu aja dari saya. Ya, insya Allah mudah-mudahan jadi amal kebaikan. Dan ini kedua anggota Polri ini adalah tauladan bagi anggota Polri yang insya Allah ya. Ibu nuhun. Terima kasih banyak ya. Bapak sehat terus. Siap nuhun, siap nuhun, Bapak nuhun ya, ya nuhun, Bapak nuhun, siap.
Nuhun. Bapak. Ibu, terima kasih. Hatur nuhun. Dari Cimahi ya? Terima kasih, Bapak hatur nuhun. Ya, apa enggak? Ya. Desanya indah, Pak. Oh, gitu. Oh iya, kampung, Pak. Saya ngurus kampung di sini. Ya, nuhun. Makasih banyak. Nuhun, Pak. Pak, apalagi? Makasih banyak. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Nuhun.